Dan fitmentnya jadi bagus, jadi cakep. Dan nanti gua akan kasih impresi berkendara gimana setelah pakai lowering kit dari iSpring ini. Nah, terus peleknya juga kita ganti. Dia pakai ISR APX1, warnanya hitam seperti ini. Dan ini sudah pakai forge tech ya, jadi lebih enteng. Ini ukuran 18 inci dan kalau kalian pengen samaan, kalian bisa langsung ke Mega RV aja. Karena kita waktu itu gantinya di sana. Cari velg ISR. Nah, terus untuk bannya kita pakai Hankook Ventus Prime ya. Ini kita pakai yang Treadwear 300, tractionnya A, temperatur A, jadi harusnya dia punya performance yang lebih baik dibandingkan dan sebelumnya. Sama dia lebih ngebulet ya, lebih ngedonat. Jadi kalau lihat dari samping sini tuh, dia tuh agak sedikit keluar. Dan yang belakangnya itu dia kayak agak sedikit camber ya. Cakep tuh pas lihat dari sini. Jadi fitmentnya lebih pas. Dan untuk kaca filmnya, kita untuk depan itu pakai Solar Guard LX70 20%. Untuk samping kanan kiri belakang kita pakai Black Phantom yang 40% aja. Kenapa kita pakai yang terang-terang? Biasanya kan gue pakai 60% ya, sama depan 40%. Ya karena kan yang pakai banyakan orang tua gue, jadi biar kalau misalkan ngelihat keluar gitu ya, malam-malam hari gitu, orang tua kan matanya udah kurang bagus. Nah, jadi lebih aman. Karena meskipun dia 40%, karena dia pakai seri yang Black Phantom, dari luar itu tetap kelihatan gelap. Dari dalam terang banget. Tuh. Nah, terus untuk kaca bagian atasnya ini, panoramiknya, dia kan dari ujung ke ujung nih kaca semua nih, sampai sini nih. Nah, biar kalau misalkan siang-siang dibuka itu masih nggak terlalu panas itu, kalau misalkan lagi bikin video pengen kelihatan atasnya. Nah, ini kita kasih LX70 yang 20%. Dimana semua mobil gue yang pakai panoramic sunroof rata-rata gue kasih gituan. Nah, gimana soal dalamnya? Kalau dalam kita nggak banyak yang kita ubah, lebih kelihatan kayak OEM look. Karena yang pertama nih, kita tambahin peredam. Tapi kolongnya enggak, jadi cuma emang buat audio sama di pintu aja. Tapi dibandingkan dengan HR-V yang lama, emang HR-V RS yang baru ini dia udah lebih kedap dibandingkan dengan yang lama. Nah, jadi kalau dia tutup pintu buka tuh makin berwibawa. Terus ya, seperti biasa dong, dashcam ini wajib kudu harus ada di mobil. Dan gue biasanya pakai BlackView. Tadinya gue pengen pindahin BlackView yang lama di HR-V RS, di HR-V yang SE ke sini ya. Tapi katanya BlackView pas gue minta tolong teknisinya pindahin ya, bilang upgrade aja mas ke Elite 8 gitu. Loh, apa emang bedanya? Jadi ini adalah dashcam BlackView yang makan dayanya paling kecil. Ya, jadi kalau misalkan standby nih, mobil lagi diparkir, dia bisa sampai 2 bulan nyala terus ya, tanpa ngebikin aki tekor. Jadi dia tuh makan dayanya tuh kecil sekali, cuma 1 watt kalau nggak salah ya.